Saya berapa kali mengenal orang yang tidak memeluk agama, tapi dari segi segala perilakunya memancarkan kasih. Nah, jadi tidak beragama, apalagi mengenal ayat-ayat yang ada di Alkitab. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari penuh rendah hati dan memancarkan berbagai sifat kasih. Apakah orang ini boleh memperoleh anugerah yang Pertama, di dalam Alkitab, orang itu mendapatkan keselamatan hanya melalui Kristus. Nah, bagaimana dengan perbuatan-perbuatan baik yang Pak Niko lihat dari penampilan? Ya? Malah kalau mau lihat orang-orang yang melakukan perbuatan yang sangat baik, itu orang bisa ketemukan di orang-orang beragama Buddha. Mau nyamuk pun orang tidak akan bunuh. Karena itu merupakan katanya nyawa yang tidak boleh begitu mereka masuk di biara, mereka hanya menjalankan, kalau untuk makan aja mesti mereka datang ke tidak memaksa, kalau dikasih ya silakan, baru orang mengkhususkan diri berdoa dan hidup yang luar biasa ya. Nah, Yesaya 64 ayat 6 kita baca ya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Nah, ini paling penting ya. Dan segala kesalehan kami, ini Yesaya yang bilang ya, firman Allah melalui Yesaya. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kalau bahasa aslinya menurut penafsiran orang Ibrani, kain kotor di sini adalah soft text, pembalut. Hanya satu-satu jalan, yaitu percaya kepada Kristus. Dan itu pun karena anugerah, bukan karena kemampuan kita untuk percaya. Itu yang disebut lahir baru. Jadi itulah jawaban. Tidak ada satu orang pun yang bisa selamat dengan perbuatan. Saya ketemu orang Amerika di sini yang nggak pernah masuk gereja, tapi begitu baik sekali, sopan sekali. Mereka yang lebih dulu hormat, mereka ada saya sesuatu, mari saya bantu. Luar biasa. Tapi kalau tidak melalui Kristus, semua kesalehan, termasuk kita, kesalehan kita sama dengan kain kotor kalau itu yang kita banggakan. Karena kita diselamatkan karena karya Kristus. Itu yang paling penting. Itu kira-kira Pak Niko. Terima kasih. Ya, Tuhan Yesus bilang begini di Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Nah, kita hanya melakukan apa yang harus kita lakukan. Karena semua berdasar anugerah Tuhan. Kita diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena anugerah dari Tuhan. Itu banyak sekali ayatnya untuk itu ya. Tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Satu saja yang tidak bisa lakukan, itu dinyatakan salah semua. Sudah dinyatakan, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh karena itu Tuhan Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi orang-orang Kristen kadang-kadang orang mesti malu pada orang ateis yang tidak percaya Tuhan tapi orang hidup lebih bagus dari orang. Ya. Jadi orang mesti berkaca pada orang. Kalau orang belum sama dengan orang bagaimana? Kira-kira begitu. Nah, itu sebabnya Yakobus bilang begini, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita beriman kepada Yesus harus ada perbuatan. Tetapi perbuatan kita bukan karena usaha kita, karena anugerah yang mendorong kita untuk melakukan. Nah, itu yang paling penting ya. Supaya kita, itu sebabnya si Paul Washer dia bilang, jangan sekali-sekali kita ada confidence di dalam kedagingan kita. Harus self-confidence in Christ. Kita punya confidence di dalam Kristus.
selalu punya percaya diri karena Kristus. Galatia 2 ayat 20 kan. Yang mana kita bukan hidup sendiri lagi, tapi Yesus ada bersama kita. 1 Korintus 6 ayat 19, kita adalah bait Roh Kudus karena Roh Kudus bersama kita. Saya masih kecewa dengan pernyataan Alkitab tadi karena orang ini yang tadi saya maksud perilakunya begitu penuh kasih selama hidup. Jadi dengan kata lain sampai dia mati dia kain kotor, artinya tidak ada yang memberitahukan kepada dia tentang Yesus. Tidak ada yang, karena dia hidup di lingkungan jauh dari orang-orang percaya. Jadi nasibnya memang cuma sampai situ. Ya, kalau apa yang Alkitab, jadi ini bukan pendapat kita ya, ini pendapat firman Tuhan. Kalau firman Tuhan ini kan kita harus percaya karena itu dinafaskan oleh Allah ya. Kalau kita baca 2 Timotius 3 ayat 16 itu dinafaskan. Sama pada waktu Allah menghidupkan Adam dari tanah liat, Allah menafaskan sehingga ada kehidupan. Begitu juga 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Allah menafaskan, itulah firman yang ada, itu yang mengkoreksi kehidupan segala. Nah, mengenai apa yang Pak Niko katakan dia tidak pernah dengar firman, ada saya pernah dengar. Bahkan dia tidak pernah mengetahui ada Yesus. Ya, jadi ada satu pendeta, seorang pendeta ditanya, bagaimana kalau orang yang tidak pernah dengar firman, bagaimana dengan mereka? Nah, dia kasih ayatnya. Dia bilang begini, ayat Roma 1 ayat 19 ya, 19 sama 20. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya. Jadi ada satu hal yang Tuhan nyatakan melalui alam supaya orang mengetahui yang mana ada Allah. Allah menyatakan diri ada dua. Satu melalui kitab suci, yang kedua melalui alam. Itu sebabnya di ayat ini dibilang, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya. Pikiran dan karya ini hasil dari penciptaan. Itu karya yang pertama. Tuhan. Ya, itu yang pertama ya, yang karya Tuhan. Kita bisa baca di Mazmur 19 ayat 2. Saya bacakan Mazmur 19 ayat 2 ya. Iya betul, Mazmur 19. Langit, Mazmur 19 ini Bro Niko. Iya. Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Dan cakrawala menceritakan pekerjaan tangannya. Jadi Allah menyatakan diri melalui ciptaan. Itu langit. Ya. Semua ciptaan itu menceritakan tentang karya Allah. Itu yang pertama. Jadi eksternal. Yang kedua, Roma 2 ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi secara internal Allah memberikan suara hati untuk menyatakan wakil Allah. Secara eksternal Allah menciptakan alam semesta. Nah, dua hal ini diberikan kepada orang yang itu tidak bisa tidak, Tuhan bilang di sini 19, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Tidak ada alasan. Yang mana Allah telah menyatakan diri di dalam ciptaan. Yang kedua, Allah menyatakan diri melalui hati nurani. Karena hukum Taurat diberikan Allah kepada hati masing-masing. Oleh karena itu orang sejahat mungkin, dia itu ada kasih
Dia itu tahu yang mana membunuh itu tidak bisa karena ada hati nurani. Nah, memang di dalam pikiran kita lain kali kita merasa kok enggak adil ini. Keadilan kita itu sudah tercemar karena keadilan Allah yang menjadi patokan kita. Oleh karena itu, kalau kita lihat secara luar, orang itu begitu baik sekali. Kok bisa dianggap kain kotor ya? Memang secara manusia kita bisa bilang begitu. Tapi firman bilang begitu. Kalau tidak melalui percaya kepada Kristus, karena Tuhan bilang, untuk sampai kepada Bapa hanya melalui Kristus. Nah, kita punya alasan kenapa kita bilang tadi itu, karena kita hidup cukup lama dengan dorang. Penduduk yang masih perawan, artinya belum mengenal hubungan luar atau manusia yang dari luar datang pada orang. Oh, di Irian ini ya? Di Irian dan Kalimantan. Nah, kalau kita terbang di Irian, itu ada ratusan kelompok-kelompok yang hidup di honai-honai, sangat terisolasi, tidak ada hubungan sama sekali. Dorang pe kehidupan sehari-hari hanya mengenal sumpit burung atau panah burung atau babi utang dan bakar batu yang cuma nyala sampai setengah ya masa semakan. Dan kita mesti makan begitu pada orang hanya untuk kita beradaptasi mengenal tata hidup dari orang. Nah, kita menemui tadi yang kita bilang banyak orang yang betul-betul sungguh hidup penuh kasih seperti kasih yang dimengerti Alkitab, tapi mereka jauh dari. Tetapi Rudiko, mereka bisa penuh kasih karena ada suara hati yang diberikan Tuhan untuk semua orang. Itu karena kita belum begitu mengenal Alkitab. Oh ya. Dan kita bukan psikolog atau psikiater, tetapi kita ada belajar hidup bagaimana orang hidup, hanya untuk dapat mengerti bagaimana kita bisa membantu orang untuk dapat hidup hampir sama dengan orang. Nah, itu yang kita temui tadi. Ya. Tonano boleh tambahin? Ya, silakan. Ini kita nyambung dengan Bung Nik. Bung Nik punya tujuan sebenarnya mau tanya, itu orang-orang itu selamat atau tidak? Itu kira-kira itu yang Bung Nik mau tanya. Betul. Nah, kita mau kasih contoh begini. Orang tidak usah jauh-jauh di Kalimantan, di Papua. Di Minahasa saja. Kristen masuk di Minahasa mungkin abad 16. Oke? Masuk di Minahasa abad 16. Sebelum itu, orang penenek moyang setahu Tuhan. Itu lewat Maengket, Masabo, segala macam. Itu pemujaan kepada Opo Empung. Dia percaya itu. Tapi Kristen belum masuk. Nah, orang punya nenek moyang sebelum sending masuk di Minahasa. Apa mereka selamat atau tidak? Itu pertanyaan Bung Nik sebenarnya. Jadi bagaimana orang nenek moyang sebelum abad 16 Kristen masuk di Minahasa? Mereka sudah percaya Tuhan. Mereka ada Maengket. Itu Maengket itu budaya. Itu dia punya, habis Maengket itu, dia nyanyi bareng itu doa. Kita hafal itu doa itu. Dia Maengket. Nah, yang Bung Nik tanyakan, orang-orang seperti ini apa mereka selamat atau tidak? Karena kalau lihat di Alkitab sekarang, Yohanes 14 ayat 6, semua keselamatan mesti lewat Yesus. Yang Bung Nik tanyakan, yang sebelum Yesus, orang selamat enggak? Kira-kira itu kita tambahkan dari Bung Nik. Terima kasih. Jadi sebelum Yesus itu, kalau di perjanjian lama itu memang semua ya tergantung pilihan Tuhan ya. Ada hal yang orang tidak bisa karena itu prerogatif Tuhan ya. Orang hanya bisa membicarakan apa yang ada di Alkitab. Tapi di luar Alkitab ya kita tidak bisa memberikan judgment karena itu prerogatif Tuhan ya. Tapi apa yang dinyatakan di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru semua mengarah kepada Tuhan Yesus. Di perjanjian lama itu
itu mengarah kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, pengharapan akan Tuhan Yesus itu menyelamatkan, ada di Roma itu ya. Nah, setelah kita hidup di dalam perjanjian baru, itu yang ada di Yohanes 14 ayat 6. Nah, bagi mereka yang tidak mendengarkan, yang saya pernah dengar pendeta mengatakan, pertama, Tuhan telah menyatakan kemuliaannya melalui langit dan cakrawala. Itu eksternal. Kedua, setiap manusia bisa berbuat baik karena ada hukum Taurat yang diberikan Allah kepada semua orang. Itu yang Roma 2 ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi. Jadi ada suara hati yang diberikan. Ada hukum Taurat yang tertulis. Sehingga mereka bisa baik. Bisa. Nah, cuma di ayat 1:19, ayat 1:20, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Karena mereka ada eksternal, secara eksternal Tuhan menyatakan dirinya, secara internal Tuhan memberikan hukum Taurat di dalam hatinya, mereka tidak bisa berdalih. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa sekalipun tidak ada penjelasan di Alkitab, bahwa Yesus mati itu pertanda bahwa dia pergi menebus orang-orang yang sebelumnya. Ada pendapat seperti itu, tetapi memang Alkitab tidak mengungkapkan. Ya. Jadi orang-orang yang sebelum Yesus, di dalam kematian Yesus itu dia turut pergi menebus mereka. Nah, kalau kita kaitkan dengan alam semesta yang Tuhan memberikan tanda ataupun Taurat di dalam hati, sepertinya ada kaitan bahwa mereka juga ikut ditebus pada saat kematian waktu Yesus mati. Cuma memang tidak ada penjelasan secara verbal di dalam Alkitab soal seperti itu. Ya, seperti kata Roli aja, itu adalah hak prerogatif Allah. Jadi ya kita percaya bahwa Allah yang penuh, yang adalah sumber keadilan itu, dia tentu saja dapat melakukan sesuatu bagi mereka ya yang seperti apa kata Niki ya, apakah mereka diselamatkan ya, orang-orang primitif ya, orang-orang yang sangat terkebelakang dari segi budaya dan segala hal ya kan. Dan jadi memang orang itu dari kira-kira ada sekitar 10-20 suku di satu wilayah, dikenal satu suku tokohnya. Kalau terjadi peperangan antara sesama suku, lalu dia sempat datang di tempat itu, dia bawa satu batu. Batu ini bisa dikatakan batu karena urat-uratnya jelas sekali, tapi saking tipisnya, kalau orang putih dia berbunyi kayak porselin. Kalau dia angkat itu dan dia teriakkan sesuatu kata itu perang berhenti. Sekalipun tangan ampere putus atau kaki atau tumbak masuk, itu dorang akan sembuh total. Apa Tanin tahu apa kekuatan batu itu atau kekuatan orang ini, tapi dia punya ilmu ini. Kira-kira 5 tahun kemudian kita balik karena orang so masuk di sana, ajarkan orang tentang kehidupan beradat. Itu batu dia kasih apa kita, karena orang soalnya nak pakai, karena orang sudah mengenal Injil. Kita bawa pulang di rumah. Kita sama sekali tidak ada curiga apa-apa. Tetapi waktu sekali satu waktu dan kita pe anak cakra di jam-jam 5 semua hampir maghrib dia suka kemasukan. Nah setelah ini kita ceritakan pada seorang pendeta orang Dayak, dia bilang itu ada ratusan kuasa-kuasa gelap da iko dan tu batu. Aduh,
Bukan main tapi tako. No, kita bilang kita ada lain di rumah. Dia bilang, iyo kita tahu ngana ada mando. Loh, itu kita ada rahasiakan sekali karena tuh mando itu bisa terbang. Nah, itu hadiah dari kepala suku Pak kita dan itu mando itu kalau kita kasih keluar, kita sandar akan rambu, kalau kita tiup putus. Nah, itu kumpulan barang-barang ini oleh pendeta dikumpulkan di atas meja. Lalu kelompok berdoa, tiba-tiba itu terampai pintu yang terdiri dari jati asli, itu tingginya lebih dari 2 meter, lebarnya juga cukup. Tapi serupa daun biasa dia tak. Tuh pendeta bilang itu kuasa-kuasa gelap itu keluar semua dari itu. Dorang itu yang bikin itu sampai begitu. Nah itu, tapi bininya tidak ikut ini terampai kelompok. Dia cuma ada di belakang pintu. Dia ada lihat tuh pintu. Nah ini nanti mau bilang, baik di siapa? Dayak punya ilmu mandau terbang, di Irian punya batu yang bisa menyembuhkan. Nah, ini tanin tahu apa ini sejenis kuasa gelap. Apa Edi? Mistik. Oh, mistik. Ya, mistik. Ya. Oke. Yang perlu kita lihat dulu mungkin diri kita ya. Oke. Karena kalau diri kita sudah beres, baru kita melihat orang-orang luar ya. Dan memang sekarang kalau kita melihat apa yang dikerjakan oleh gereja-gereja di Indonesia, misalnya ya, saya sering mendengar. Nah, Stephen Tong kita dengar, dia mahasiswa untuk menjadikan dia STT. Dia harus pergi menginjili di daerah-daerah yang terpencil. Ada 1.000 orang yang dikirim seluruh Indonesia. Bukan di kota-kota kampung misalnya Langon itu sudah besar. Ini yang terpencil-pencil. Mau Irian, mau itu. Tetapi ternyata bukan hanya mereka. Karismatik pun mengirim orang-orang yang untuk menginjili. Kita dengar juga dari ada sekolah di Batam namanya, di Batam. Mereka mengirim dan divideokan bagaimana mereka jalan di becek-becek yang susah. Motor aja enggak bisa. Banyak gitu loh begitu. Nah, semua sudah menyebar sampai ke kampung-kampung yang tidak terjangkau. Jadi itulah yang mereka lakukan. Jadi sekarang boleh dikata apalagi dengan sosmed sekarang hampir dikata malah ada hamba Tuhan bilang kalau semua ini sudah terjangkau semua berita Injil ke seluruh dunia sampai di itu katanya akhir daripada kedatangan Tuhan. Betul. Kalau itu sudah terjangkau semua berita Injil itu hanya nggak ada dasarnya ya, tetapi ya kira-kira begitu. Tapi itu yang sekarang dikerjakan oleh gereja-gereja yang bermisi